Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Eko Dharma Putra Burka. Kali ini saya ingin melakukan pruning ya teman-teman, pemangkasan pelepah-pelepah ini dengan tujuan segera menampilkan bonggol batang ini teman-teman, agar batang ini cepat terbentuk. Namun pruningnya itu setelah kita membiarkan minimal 6, 7 daun sampai 8 ya teman-teman. Kita biarkan ini dulu sekitar 5 bulan, 6 bulan. Setelah itu, setelah dia batangnya membesar, barulah kita pruning. Kita mempruningnya kebetulan teman-teman karena saya sudah mendapatkan ukuran ideal daun yang sudah saya inginkan. Jika seperti ini, kita segera melepas bonggol apanya ini, pelepahnya ini, agar batangnya cepat terbentuk ya teman-teman. Namun jika teman-teman ingin tetap mempertahankan ini agar dia kelihatan rimbun, ya juga tidak masalah teman-teman. Kita tetap saja melanjutkan penyayatan ini. Jadi semakin dia mekar semakin cantik juga. Namun saya ingin cepat membuat batang ini kelihatan tinggi dan besar teman-teman. Ini batang lumayan besar teman-teman. Sekalian nanti setelah pruning, kalau durasinya cukup teman-teman, saya akan lihatkan sedikit permukaan ini. Lumut ini gampang saja kita untuk membukanya teman-teman, mengecek pangkal akar ini, pangkal batang ini. Oke teman-teman, terlebih dahulu kita lakukan pruning ya teman. Kita pruning dari daun yang tertua teman-teman. Sepertinya ini teman-teman, daun yang tertua ini daun sudah cukup mekar ya teman-teman. Sudah berapa bulan ini kita membantu menyejukkan mata juga, walaupun ini masih program, namun sudah enak juga dipandang ya teman-teman, meskipun dia masih kita program. Oke teman-teman, kita mulai. Kita cari di pelepah yang tertua dulu ya teman. Nah, ini batangnya memang saya pendam karena saya memprogram batangnya juga teman-teman. Daun tertua, nah ini. Namun jika kita masih meninggalkan minimal 1 cm ya teman dari batangnya, dari pangkal batang ini. Jangan terlalu habis sampai ke batang, agar dia nanti setelah mengering dia tidak menciut teman. Ini sepertinya lagi teman. Jadi jika masih terlalu panjang kita bisa rapikan ya teman. Sepertinya ini kita buang atau kita pertahankan ya teman. Bagusnya seperti apa nak? Kita buang apa kita tahan gini aja nak, cantik? Buang. Hah? Buang. Dibuang aja. Oke, nanti kita tahankan ini yang 2 daun ya. Kita buang saja, kita agar lebih cepat, lebih batangnya lebih terlihat ya, terlihat besar tingginya, kesentuhannya juga nanti akan segera terlihat ya teman-teman jika kita membuangnya. Oke, kita sudah mempruning 1, 2, 3, 4, 5 daun pelepah teman-teman. Kita sudah membuang 5 pelepah, dan ini daun yang ini teman-teman belum kita buang sampai habis karena kita tumbuhkan dulu pelepahnya hingga dia bisa seimbang dengan pelepah yang tuanya ini ya teman. Namun jika kita ingin terlihat lebih rapi, ini kita bersihkan aja sedikit. Hati ya teman. Kita rapikan aja pikirannya. Ini belum, ini daun yang termudanya sudah mulai muncul ya teman. Jika ini kita habiskan sampai ke bawah sekarang, pelepahnya akan pendek daripada yang ini. Sementara kita biarkan saja dulu tumbuh teman, sampai dia pelepah ini kan belum muncul pelepahnya, masih daunnya ini. Nah, ini masih daunnya. Kita tunggu dulu seminggu atau beberapa hari kemudian. Ini agar terlihat lebih cantik, kita kurangi aja teman yang sudah mengering ini. Ini seminggu yang lalu lah teman saya tarik ini pelapis ini. Oke teman. Oh ya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan cek
agar batang ini teman-teman. Kita cek di halaman ini. Teman, kita bisa cek nanti lumutnya. Jika kita belum ekspos, kita bisa menaruhnya kembali teman. Kita bukanya pelan-pelan teman. Ini cara ceknya, tidaklah terlalu sulit untuk kita mengecek walaupun dia sudah kita ground, meskipun dia sudah di dalam pot media tanah, media padat, tidak berarti kita tidak bisa mengecek perkembangan. Karena begini caranya teman ya, kita ambil agar lumutnya tidak rusak teman. Ini media yang saya gunakan ini teman, sangatlah mudah dibongkar teman, tanpa membuat stres akar-akarnya, karena saya menggunakan media yang sangat lembut. Nah, media yang saya gunakan itu didominan oleh sabut kelapa itu sendiri. Karena sekarang musim panas, agak sulit kita mencari lumut yang baru teman. Nah, kita buka dia baik-baik ya teman. Nanti jika kita ingin menutupnya kembali, kita akan lebih gampang teman-teman. Bentar teman-teman ya. Cek ya teman, seperti apa hasil batangnya. Saya sudah program ini seumur pohon ini, saya program dari tunas ya teman-teman. Ini saya perkirakan sudah berusia 11 atau 1 tahun lah teman-teman, 11 bulan lebih. Saya dulu bulan September kelas ayah setahun lah teman, dan dia sudah mulai belajar pecah daun. Nah, ini jenis kelapa sayur coklat ya teman. Jenisnya cukup apa nih teman, cukup sulit dikerdilkan ini teman. Bahannya berbatok besar ini teman. Lihat, ini hanya sabut kelapa di dalamnya teman. Jika kita bongkar seperti ini, dia tidak akan stres teman. Inilah teman keunggulannya kita menggunakan ground. Kita masih bisa mengecek perkembangan akarnya teman-teman ya. Jika akarnya nanti belum terlalu tua, kita bisa menggroundnya kembali. Nah, di dalamnya teman, saya masih menggunakan sabut. Ini saya balut dengan sabut kelapa ternyata teman-teman. Ini teman akarnya sudah mengelilingi watok teman-teman. Nah itu lihat teman, nah, ini akar baru sepertinya teman-teman. Nah, meskipun dia banyak mengeluarkan akar serabut, namun akar serabut inilah yang berfungsi untuk menyerap makanan. Jadi selama kita program, pertumbuhan daun batangnya subur teman-teman. Kadang kita menyepelekan akar serabut ini. Sebenarnya akar serabut inilah yang berfungsi untuk menghidupkan pohon kelapa kita ini teman-teman. Ini sabutnya sudah mulai lapuk ya teman. Ini saya ikat nih, kita buka aja ikatannya. Artinya kita panen ya teman. Saya pun belum terlalu yakin ini udah tua, makanya saya tidak menghancurkan lumutnya. Nanti sepertinya akan kembali kita ground ya teman. Kita hanya mengecek hasil batangnya teman dan akarnya. Semoga menginspirasi ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat bonsai kelapa, nah beginilah caranya yang tepat, yang aman, dan
hasil bonsai kelapa kita itu selain bagus, selain indah, dia berumur panjang teman-teman, karena dia dari dini sudah terbiasa dengan habitatnya, sudah terbiasa dia mencari nutrisi sendiri. Jadi jika kita menempatkannya di pot yang dangkal sekalipun, dia tidak akan sulit untuk bertahan hidup teman-teman. Nah, sampai di sini aja dulu teman ininya. Saya buka gornya agar saya tidak terlalu sulit nanti menggoreng kembali. Sekedar sekarang kita sudah bisa lihat teman-teman hasil batangnya. Saya bersihkan dulu sedikit teman agar terlihat lebih jelas batangnya. Nah, ini sudah lumayan besar teman-teman. Saya sudah cukup merasa puas dengan program yang hanya 1 tahun ini teman-teman. Kita sudah mendapatkan batang sebesar ini. Nanti jika dia kering ini akan jadi batang teman, pelepah yang kita sisakan ini dia akan jadi batang. Nah, ini saya kirakan baru 12 pelepah lah dari pangkal ini. Dan untuk hasil akarnya teman-teman bisa lihat sendiri, bahkan dia masih menumbuhkan akar yang baru teman. Ini kita tidak perlu khawatir. Nah, ini tidak akan mengganggu pohon kelapa ini karena di bawah ini pun masih banyak akar serabut. Dan dia batoknya pun masih lengket dan segar di dalam pangkal pelepah ini teman. Jadi dia masih punya banyak nutrisi ini tempurung kelapa kita ini. Inilah teman hasilnya teman-teman. Kita sudah menghasilkan akar yang besar, banyak, dan kondisinya kuat, kokoh teman-teman. Kita hitung teman-teman ya, akar utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman. 9 akar utama ya teman-teman. Sepertinya kemungkinan di bawah ada cabang, kita tidak perlu mengeceknya. Yang jelas kita sudah menghasilkan 9 akar utama selama 1 tahun. Nah, jika teman-teman melakukannya di media air, saya rasa teman-teman tidak akan dapat membuat akar dan batangnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, semoga menginspirasi tentang cara saya membuat bahan bonsai kelapa yang mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman agar channel saya tetap berkembang untuk memberikan seputaran bonsai kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.